Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 70. Iya, ada sedikit masalah Tuan Albert, tapi kami akan segera menyelesaikannya. Jawab Ikram tersenyum. Masalah apa? Ceritakan pada saya. Saya pasti akan membantu Anda, Tuan Ikram. Tapi Tuan Albert, jangan sungkan Tuan Ikram. Ayo beritahu saya, apa masalah Anda saat ini? Ucap Tuan Albert yang memaksa. Baiklah Tuan Albert. Setelah itu Ikram langsung menceritakan semua kejadian yang telah dilakukan oleh rekan bisnisnya tersebut. Tuan Albert merasa sangat marah terhadap pria bernama Kenzo. Bagaimana bisa ada sesama pengusaha selicik dan sepicik itu? Brengsek, benar-benar licik manusia itu Ikram. Aku ingin sekali memberikannya pelajaran yang setimpal untuk orang seperti dia. Ujar Tuan Albert yang merasa kesal. Iya, aku pun juga begitu Tuan Albert. Dan saat ini kita tinggal menunggu kedatangannya. Kebetulan dia akan mampir di kafe istriku ini sebentar lagi. Benarkah? Iya Tuhan. Oh ya, apakah Anda mau membantu saya untuk menjebak pria tersebut? Tentu saja aku mau Tuan Ika. Mari kita buat dia bungkam dan tidak dapat berbicara. Terima kasih Tuan Albert. Setelah itu Ikram tersenyum miring. Sekarang tinggal menunggu kedatangan mangsa untuk masuk ke dalam perangkap. Mereka mulai kembali duduk di kursi masing-masing agar tidak terlihat mencolok dengan mangsa yang sudah tiba di depan pelataran kafe. Kenzo yang baru saja tiba di kafe tersebut mulai turun dari mobil diikuti oleh kelima temannya. Bagaikan mendapatkan sebuah jackpot, Kenzo selalu tersenyum bahagia. Dia sengaja langsung pergi menuju kafe milik Sinta, karena dia yakin jika selama Sinta memutuskan untuk keluar dari dunia bisnis, dia lebih fokus kepada kafe miliknya. Dan Kenzo memanfaatkan keadaan ini agar bisa melihat wanita itu dan mendekatinya. Ayo cepat masuk, aku sudah tidak sabar ingin melihat seseorang. Ucap Kenzo bersemangat, membuat kelima pria tersebut mulai tersenyum senang. Mereka sudah mengetahui niat bosnya tersebut. Baik bos. Oh ya, aku ingin memakan makanan yang terenak di kafe ini bos. Tentu saja, kalian bebas memesan semua makanan yang kalian mau, dan aku akan membayarnya. Terima kasih bos. Dan saat ini mereka sudah masuk ke dalam kafe yang terlihat ramai tersebut. Kenzo memilih duduk di kursi dekat pintu keluar. Dan dia menghadap menyamping dengan kursi yang Ikram duduki. Ikram mulai berbisik kepada klien tersebut. Jika mangsa yang ditunggu-tunggu sudah tiba, mereka akan membiarkan sejenak sampai Kenzo dan teman-temannya menyelesaikan acara makan mereka. Agar saat ditangkap nanti, para polisi tidak harus bersusah payah memberikan makan siang kepada mereka berenam. Mereka melihat jika makanan yang Kenzo pesan mulai disajikan oleh sang pelayan. Selamat menikmati tuan-tuan, ucap pelayan wanita tersebut. Dengan cepat Kenzo langsung menyentuh dagu pelayan dengan satu jarinya. Terima kasih kembali pelayan cantik. Jika aku menjadi suami Sinta nanti, aku akan mengangkatmu menjadikan sekretaris pribadiku. Goda Kenzo. Hal itu membuat pelayan langsung terkejut dan berpamitan pergi. Mereka berenam langsung tertawa terbahak-bahak melihat tingkah pelayan itu. Bos, kau benar-benar pintar merayu bos. Puji salah satu anak buahnya. Tentu saja, dan aku yakin dengan rayuan mautku ini, pasti Sinta Baskara akan jatuh ke pelukanku. Haha, kau benar bos. Aku yakin kau akan menjadi pria terkaya di negara ini bos. Ucap mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Ikram yang mendengar pembicaraan mereka berenam pun mulai merasa kesal dan marah. Dia meremas tangannya dengan sangat erat. Sepertinya dia sudah tidak dapat lagi menahan emosinya yang sudah hampir meledak. Persetan dengan perut mereka yang belum terisi. Ikram tidak peduli dengan semua itu. Dengan cepat Ikram langsung berdiri dan mengajak Tuan Albert bersalamat. Dia berkata dengan sangat lantang, membuat semua orang yang ada di dalam kafe mulai melihat ke arah mereka, termasuk juga Kenzo dan teman-temannya. Terima kasih Tuan Albert yang terhormat, karena Anda sudah mempercayakan proyek bernilai ratusan triliun itu kepada perusahaan saya. Ucap Ikram menggema di ruangan tersebut. Tuan Albert yang mengetahui jika Ikram sudah mulai melakukan aksinya, dia pun langsung ikut berdiri dan membalas ucapan Ikram. Aku juga berterima kasih denganmu Tuan Ikram, karena kau sudah menciptakan desain yang sangat mewah dan berkelas. Aku yakin bangunan yang kau buat nanti pasti akan laris manis di pasaran dan akan disukai oleh seluruh warga Singapura yang akan berkunjung ke tempat tersebut. Ucap Tuan Albert yang tak kalah lantang. Seketika itu Kenzo yang bisa mendengar pembicaraan mereka dengan sangat jelas pun mulai terdiam membisu.
Tanpa sadar dia sudah menjatuhkan sendok yang sedang dia pegang. Apa maksud perkataan mereka? Bukankah itu Ikram, bos? Kenapa dia berjabat tangan dengan pria bernama Tuan Albert? Bukankah kita sudah menemui Tuan Albert di Singapura? Tanya mereka berlima, membuat Kenzo merasa pusing dan naik pitam. Brengsek, apa jangan-jangan dia telah mengerjai kita? Dan terdengar suara gebrakan meja yang dilakukan oleh Kenzo. Dia langsung berdiri dan berjalan dengan berani ke arah meja yang diduduki oleh Ikram dan para kliennya tersebut. Apa maksud semua ini, Ikram? Teriak Kenzo marah, dan tanpa basa-basi, dia langsung melayangkan tinjunya. Dengan tinjuan yang terasa sangat keras, Kenzo langsung terjatuh ke bawah lantai. Tio yang melihat Kenzo melayangkan pukulannya ke arah Ikram langsung menangkis dan menuju Kenzo dengan kuat. Sampai akhirnya dia harus terjatuh menahan rasa sakit yang teramat sangat yang diberikan oleh Tio hingga menyebabkan bibir sebelah kanannya pecah mengeluarkan darah. Cuy! Kenzo meludahkan darah yang terasa amis di dalam mulutnya. Sambil memegang sudut bibir yang terluka, Kenzo kembali bangkit dan menatap mereka semua dengan tatapan marah. Berani sekali kau meninjuku, asisten sialah! Teriak Kenzo marah kepada Tio. Ikram yang melihat kemarahan Kenzo pun mulai tersenyum mengejek. Dia menatap Kenzo dengan tatapan kesal. Apa masalahmu, Tuan Kenzo yang terhormat? Kenapa kau datang ke mejaku dan rekan bisnisku, lalu kau ingin menijuku, ha? Tanya Ikram serius. Kenzo yang ditanya pun langsung membalas tatapan Ikram dengan mata permusuhan. Siapa mereka, Ikram? Apa kau sudah menipuku, ha? Tanya Kenzo tidak tahu malu. Ikram yang mendengar pertanyaan tersebut pun mulai tersenyum miring. Menipu apa maksudmu, Tuan Kenzo? Oh, apa kau mau berkenalan dengan rekan bisnisku yang baru tiba dari Singapura? Baiklah, aku dengan senang hati akan memperkenalkannya padamu. Ucap Ikram membuat Kenzo langsung meradang. Bajingan kau, Ikram, pasti kau sudah merencanakan ini semua, kan? Kau telah menipuku dan menjebakku dengan menaruh alamat palsu Tuan Albert. Kau benar-benar keparat sialan, Ikram. Teriak Kenzo yang marah. Mereka semua yang berada di situ langsung tertawa mengejek menatap ke arah Kenzo. Tuan Albert yang mendengar ucapan dari pria tersebut pun mulai mengetahui kejadian yang sebenarnya. Tuan Ikram, aku tidak menyangka jika ternyata rencana kerjasama kita ini ada yang ingin memanipulasinya. Dan kau, apa kau tidak malu? Antara sesama arsitek dan pengusaha, kau telah merusak nama baikmu sendiri saat ini. Ucap Tuan Albert menatap Kenzo. Tuan, ini semua tidak seperti yang kau kira. Di sini akulah korbannya, Tuan. Dia telah mencuri desain dari perusahaan milikku. Ucap Kenzo mulai bersilat lidah sambil menunjuk ke arah Ikram. Benarkah yang kau katakan itu? Tanya Tuan Albert menatap Kenzo serius. Tentu saja, Tuan. Sebenarnya pria ini sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan milikku. Dan dia sudah menyuruhku membuat desain untuk perusahaan Singapura dengan perjanjian jika dia akan memberikan proyek tersebut untukku. Dan juga untuk perusahaan milikku. Tapi dengan licik dia malah mencuri desainku itu, Tuan Albert. Lalu dia menipuku. Dia menyuruh aku dan para pekerjaku untuk pergi ke Singapura agar menemuimu di sana. Tapi ternyata dia telah menjebakku, Tuan Albert. Dia mempertemukanku dengan Tuan Albert palsu, Tuan. Jelas Kenzo bersandiwara. Ikram yang mendengar ucapan dari Kenzo pun mulai mengirim pesan untuk anak buahnya agar bersiap-siap untuk memberikan kejutan kepada Kenzo. Benarkah begitu, Tuan Kenzo? Jadi menurutmu desain yang dimiliki oleh Tuan Ikram ini adalah desain yang kau buat sendiri, begitu? Tanya Tuan Albert. Benar, Tuan. Tidak mungkin saya berbohong, Tuan. Anda harus percaya dengan ucapan saya. Oke, saya akan coba percaya. Sekarang saya akan menunjukkan desain yang akan menjadikan bangunan untuk proyek saya. Silakan Anda melihatnya. Apakah benar jika ini milik Anda, Tuan Kenzo? Ucap Tuan Albert sambil menampakkan selembar kertas yang menampilkan gambar desain bangunan proyek di Singapura. Kenzo yang mendengar ucapan dari Tuan Albert pun langsung tersenyum senang. Dengan teliti dia mulai melihat gambar desain tersebut. Sungguh gambar itu terlihat sangat rapi dan mewah. Tanpa tahu malu Kenzo langsung mengklaim jika desain itu adalah memang miliknya. Iya, ini memang milik saya, Tuan. Seperti yang sudah saya katakan. Jika dia telah mencurinya dari perusahaan saya. Ucap Kenzo menunjuk ke arah Ikram. Ikram hanya tersenyum miring melihat kebohongan Kenzo yang terlihat sangat bodoh. Baiklah, jika memang ini desain milik Anda, pasti Anda tahu semua tentang rincian dari desain tersebut. Jika begitu tolong paparkan sekarang juga penjelasan dari desain ini, Tuan Kenzo.
Perintah Tuan Albert membuat Kenzo langsung diam dan terlihat pucat. Bagaimana dia akan menjelaskan sedangkan dia baru kali ini melihat desain tersebut. Kenzo mulai merasa keringat dingin. Dengan cepat dia memutar otak, jangan sampai dia kalah dengan jebakannya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskannya, jawab Kenzo percaya diri. Tuan Albert yang mendengarkan semua penjelasan Kenzo tentang desain tersebut dan mereka semua mulai mentertawakan Kenzo dengan suara mulai membesar, membuat Kenzo langsung berhenti berbicara. Kenapa kalian tertawa? Tanya Kenzo yang kesal. Kenzo, kau benar-benar tidak mempunyai malu sedikit pun. Tapi aku salut dengan keberanianmu ini, Kenzo. Ucap Ikram yang tertawa, dan disusul dengan Tuan Albert yang mulai ikut memberikan komentar. Tuan Kenzo, sekarang kau sudah tertangkap dengan kejahatanmu sendiri. Aku rasa kau itu masih belum pintar dalam berbohong, Tuan Kenzo. Apa maksud Anda, Tuan Albert? Aku sudah bisa mengambil kesimpulan dari setiap ucapanmu, dan kau dengan sadar telah mengaku di depan semua orang jika kaulah pencuri itu. Kau benar-benar manusia menjijikan, Tuan Kenzo. Ucap Tuan Albert menatap jijik ke wajah Kenzo. Kalian menjebakku? Menurutmu bagaimana? Mark, bawa mereka ke sini. Perintah Ikram melalui telepon. Tak lama kemudian datanglah Mark beserta polisi dan pengacara yang terdiri dari 10 orang, membuat Kenzo terkejut setengah mati. Kau menipuku. Kau menipuku, juru bicara sialan, teriak Kenzo menunjuk Mark. Beberapa menit kemudian datanglah sekelompok orang yang dibawa oleh Mark. Terlihat jika ada 5 orang polisi dan 5 orang pengacara. Mark membawa mereka menuju ke tempat keributan. Dan Kenzo yang melihat siapa pria yang sedang berjalan menuju ke mereka pun mulai merasa marah. Kenzo masih sangat ingat jika pria itu adalah juru bicara dari Tuan Albert yang dia temui di Singapura. Rasa marah mulai menyeruak di hati dan pikirannya. Dia meremas tangannya dengan geram. Brengsek kalian! Kalian semua telah menjebakku, teriak Kenzo. Mark langsung memerintahkan polisi untuk menangkap Kenzo di tempat keributan, membuat dia semakin marah dan berusaha melepaskan diri. Aku tidak bersalah. Aku dijebak oleh polisi. Lepaskan tangan kalian dari tubuhku, brengsek. Tuan Kenzo, tolong jangan mempersulit pekerjaan kami. Sekarang ayo ikut kami ke kantor polisi. Kau bisa menjelaskan semuanya di sana, ucap salah satu polisi tersebut. Tidak, aku tidak mau. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa bertanya kepada teman-temanku yang berada di sana, ucap Kenzo menunjuk ke meja yang dia gunakan tadi. Tapi di detik kemudian Kenzo langsung terkejut saat melihat di meja tersebut sudah kosong dan tidak ada temannya satupun. Apa kau mencari teman-temanmu itu, Tuan Kenzo? Tanya polisi tersebut. Iya, di mana teman-temanku? Apa kalian sudah menangkapnya? Tentu saja, Tuan Kenzo. Sekarang, ayo ikut kami, atau kami akan melakukannya secara paksa. Tidak, aku tidak mau. Lepaskan aku, sialan. Kurang ajar kalian semua, teriak Kenzo yang emosi. Dia berusaha melepaskan cengkraman para polisi tersebut, tapi tetap saja tidak bisa. Sampai akhirnya kelima polisi itu membawa Kenzo secara paksa. Mereka mulai keluar dari kafe dan langsung menaiki mobil yang sudah terparkir di depan kafe. Ikram dan yang lainnya hanya menatap kepergian Kenzo dengan perasaan iba. Sungguh tidak disangka jika Kenzo telah memilih jalan yang salah hanya demi mendapatkan tender miliaran rupiah. Padahal jika dia menginginkan tender tersebut untuk dia yang memegangnya secara baik-baik, maka Ikram akan memberikannya dengan senang hati, karena mereka sudah menjalin kerjasama sebelumnya. Sungguh sangat disayangkan, ternyata nafsu dan egonya lebih besar daripada akal sehat yang dia miliki, ucap Ikram menatap kepergian mobil polisi tersebut. Kau benar, Tuan Ikram. Sebenarnya aku juga pernah mendengar nama perusahaan milik Kenzo, karena dia pernah berada di puncak kejayaan waktu tahun lalu. Tapi aku tidak menyangka jika dia telah memilih jalan yang salah. Dia lupa jika setiap keberhasilan membutuhkan proses jatuh bangun terlebih dulu, bukan dengan cara instan yang akhirnya membawanya pada kehancuran. Ucap Tuan Albert menatap mereka semua. Ikram langsung tersenyum mendengar perkataan dari Tuan Albert tersebut, dan dia sangat mengagumi sosok pria parubaya yang pintar dan berwibawa. Ada apa, Tuan Ikram? Kenapa kau menatapku tersenyum begitu? Apakah aku salah berbicara? Tentu saja tidak, Tuan. Jujur, aku sangat kagum padamu, Tuan Albert. Kau benar-benar menjadi contoh yang baik untuk para pengusaha baru seperti kami, jawab Ikram tulus. Kau bisa saja, Tuan. Tuan Albert merasa terharu. Tak lama kemudian,
Para pengacara tersebut mulai memberikan berkas-berkas penting tentang kepemilikan perusahaan Kenzo. Tuan Ikram, ini berkas penting milik perusahaan Megatik Arsitek. Sekarang perusahaan itu bisa menjadi milik Anda secara legal, ucap pengacara milik keluarga Kenzo. Terima kasih banyak pengacara, karena kau sudah membantuku mengurus semuanya. Bagaimana dengan pembayarannya? Apakah pengacaraku sudah menyelesaikannya? Bersambung.